pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Kita dapat melaksanakan kegiatan lokakarya perkenalan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam yang saya hormati Bapak Ibu Kadis yang mewakili yang berkenan hadir pada hari ini, Bapak Ibu Kepala Cabang Dinas yang berkenan hadir atau mewakili, Bapak Ibu Pengawas yang menyempatkan diri dan berkenan hadir bersama para guru dalam kegiatan ini, Bapak Ibu Kepala Sekolah tentu saja, Bapak Ibu Kepala Sekolah dari para CGP Angkatan 11 ini yang juga sama-sama kami hormati dan berkenan hadir di sini, Bapak Ibu pengajar praktik ya yang akan membersamai para CGP dalam beberapa hari ke depan dan bahkan sampai nanti akhir. Terima kasih sudah bisa meluangkan waktu dan berkenan untuk membersamai para CGP mulai dari beberapa waktu lalu sampai nanti beberapa bulan ke depan. Tentu saja yang paling berbahagia ya Bapak Ibu calon guru penggerak yang kelihatannya yang paling sumringah lah dan paling berbahagia harusnya pada kesempatan ini, karena pada akhirnya Bapak Ibu sudah bisa bergabung walaupun masih calon. Mudah-mudahan nanti dalam 6 bulan ke depan Bapak Ibu sudah berstatus guru penggerak. Terus sekalian yang saya hormati, saya mohon izin untuk membuat kegiatan atau memberikan sepatah dua kata dalam kegiatan ini, mungkin walaupun secara daring, tapi penting untuk saya sampaikan. Saya tadi atau beberapa dari kemarin ya saya menyampaikan kepada Ibu Feni, saya tidak mungkin bisa hadir di semua lokasi yang ada di Maluku ya, dalam waktu bersamaan. Kalau itu harus dilakukan, apapun terjadi, kalau tidak mau saya tentu saja berarti ada yang dimundurkan, ada yang dimajukan sebagainya, dan itu tidak harus dilakukan ya, karena zaman sekarang teknologi sudah berkembang, sudah begitu cepat, sehingga semua yang dulu tidak mungkin menjadi mungkin saat ini, termasuk untuk hadir di beberapa tempat dalam bersamaan itu menjadi bukan hal yang tidak mungkin, saat ini sangat-sangat mungkin ya. Bapak sekalian yang saya hormati, Pak Kadis, Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Pengawas,
terus kepada Bapak Ibu pengajar praktik, kalau ada fasilitator juga hadir, alhamdulillah ya. Terima kasih, dan kami dari BGP tentu saja sangat mengharapkan bantuan dan dukungan dari Bapak Ibu Kadis, terutama Bapak Ibu Kacap ya, karena ini semua bisa berjalan dengan baik dalam beberapa bulan ke depan. Itu jika ada kolaborasi, kerjasama, dan kepedulian kita bersama untuk bisa menyukseskan kegiatan ini. Kemudian terima kasih kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah yang sudah mengizinkan para guru ya ini menjadi calon guru penggerak ya. Bapak Ibu akan dicatat dalam sejarah sebagai kepala sekolah yang luar biasa, yang memberikan jalan untuk lahirnya pemimpin baru di masa depan. Bapak Ibu tidak perlu berkecil hati atau merasa kemudian nanti akan ada pesaing baru, karena calon guru penggerak ini adalah guru yang diproyeksikan untuk menjadi pemimpin masa depan. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang banyak melahirkan pemimpin. Ya, maka bersyukurlah Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu kepala sekolah, karena hari ini kembali lagi mungkin kesekian kali untuk beberapa sekolah untuk mengorbitkan calon-calon pemimpin di masa depan. Kepada Bapak Ibu calon guru penggerak, saya ingatkan Bapak Ibu telah diberikan amanah, diberikan kepercayaan oleh kepala sekolah dan tentu saja dinas pendidikan di kabupaten dan di provinsi tentu saja. Manfaatkan dan pegang amanah dengan baik ya, dan jadilah calon guru penggerak yang nanti membawa nama baik sekolah Bapak Ibu sekalian, menjadi kebanggaan sekolah Bapak Ibu sekalian. Tetapi jangan nanti mentang-mentang sudah menjadi guru penggerak atau calon guru penggerak yang sudah mendapatkan ilmu ya banyak dari para pengajar praktik atau fasilitator, kemudian Bapak Ibu kemudian kembali ke sekolah seolah-olah menjadi pesaing kepala sekolah atau seolah-olah menjadi guru yang paling hebat di sekolah Bapak Ibu sekalian, lalu kemudian mengesampingkan teman-teman Bapak Ibu sekalian yang notabene barangkali punya praktik baik, punya pengalaman yang lebih banyak daripada Bapak Ibu sekalian. Dan yang paling baik adalah tentu saja berkolaborasi dengan kepala sekolah, berkolaborasi dengan teman-teman guru di sekolah. Semua tujuannya adalah untuk menghadirkan pembelajaran yang aman, menyenangkan ya, aman, nyaman, dan menyenangkan bagi siswa kita ya. Maka oleh karena itu Bapak Ibu semua pastikan bahwa dalam 6 bulan ke depan atau setelah ini itu akan semakin baik lagi komunikasi yang selama ini terjalin begitu kaku misalkan dengan para teman di sekolah atau dengan kepala sekolah ya, itu kemudian seiring keikutsertaan Bapak Ibu sekalian di dalam program guru penggerak ini itu menjadi cair dan bahkan Bapak Ibu benar-benar menjadi penggerak di sekolah Bapak Ibu sekalian. Kalau selama ini Bapak Ibu adalah guru yang biasanya hadir dengan karakter yang seolah-olah menjadi hantu gitu ya bagi siswa ya atau bahkan bagi lingkungan belajar, maka mudah-mudahan setelah Bapak Ibu mendapatkan pendampingan, bimbingan dari para pengajar praktek dan fasilitator, tentu saja sesuai dengan bimbingan kepala sekolah Bapak sekalian, kemudian berstatus menjadi guru penggerak, karakter itu berubah menjadi orang yang menyenangkan, orang yang paling dirindukan atau guru yang paling dirindukan oleh anak didik kita ya, ketika kalau Bapak Ibu tidak hadir atau terlambat hadir pun kemudian itu menjadi keresahan bagi anak didik, menjadi kerinduan bagi anak didik kita. Jadilah guru yang terbaik, jadilah guru yang penuh dengan semangat untuk membangun pendidikan kita di Maluku dan barangkali setidaknya di lingkungan sekolah kita. Ya, mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak Ibu calon guru penggerak ini yang sebentar nanti akan menjadi guru penggerak ini menambah
sumber daya kita di Maluku, guru-guru yang hebat, guru-guru yang bergerak tanpa batas, guru-guru yang bergerak tanpa harus digerakkan, ya. Semua punya empati yang sama untuk memperbaiki pendidikan kita, terutama berkaitan dengan kompetensi guru di Maluku. Bapak-Ibu sekalian, ini bukan guru penggerak pertama atau bukan untuk angkatan pertama, tetapi angkatan ke-11, ya. Angkatan ke-11 ini berarti sudah ada angkatan-angkatan sebelumnya. Kalau di angkatan 10 kami tuntut semua guru penggerak itu dalam masa menjalani tugas atau menjalani pembelajaran sebagai calon guru penggerak itu harus paling tidak berbagi 1 kali kepada temannya secara daring, ya, melalui komunitas belajarnya. Maka kami berharap di angkatan 11 ini juga akan lebih baik daripada angkatan 11. Karena tentu saja sudah bisa belajar dari angkatan-angkatan sebelumnya, ya. Saya kira begitu. Terima kasih Bapak Ibu Kepala Dinas, Bapak Ibu Kepala Cabang, kami wakili, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Pengawas, dan tentu saja Bapak Ibu pengajar praktek dan fasilitator, kemudian Bapak Ibu calon guru penggerak, selamat untuk menjalani pendidikan ini, pendidikan guru penggerak selama kurang lebih 6 bulan ke depan. Semoga semua dilancarkan, ya. Kiranya semua dikomunikasikan dengan baik, disampaikan. Ada masalah apa Bapak Ibu sekalian, tolong disampaikan. Mungkin melalui tim, ada Ibu Feni dan timnya di sana, ada Ibu Ike, ya. Itu bisa dikomunikasikan, ya, sehingga kemudian kita carikan jalan keluar yang baik. Baik, terima kasih. Mohon maaf, kebetulan saya lagi ada acara sebetulnya ini, jadi semoga ada kesempatan bisa ketemu langsung di lokasi di mana Bapak Ibu menjalani kegiatan lokal misalkan atau apapun di sana. Terima kasih. Demikian, mohon maaf atas segala salah ucap atau mungkin yang membuat Bapak Ibu tersinggung. Mohon dimaafkan. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, salam sejahtera untuk kita semua yang sungguh sangat saya hormati dan sangat saya hargai. Untuk menjadi membantu Bapak Haji Pak Jalil Pak Kadis di Dinas Pendidikan Kabupaten. Jadi kita bagus. Bapak Ibu guru penggerak angkatan 11 calon, kemarin angkatan 9, ya, angkatan 9 yang berkesempatan hadir, ya. Saya hormati. Mungkin ada juga Bapak Ibu dari sekolah penggerak. Apresiasi dulu itu yang pertama, Pak. Ya, yang luar biasa. Di saat orang lain itu lelah santai membicarakan kepentingan pribadinya, kita masih terpanggil untuk memikirkan masa depan negeri. Luar biasa yang pertama. Yang kedua, saya secara pribadi adalah selama dinas pendidikan mengapresiasi luar biasa Bapak Ibu selama ini berjuang. Mungkin ada yang pernah mencobanya di tahap pertama, tahap kedua, tahap 9, ya. Kan ada 4 tahap sudah ini, dan hari ini baru bisa sukses. Saya sekali lagi sama kepala dinas menyampaikan ucapan selamat, sukses, berjuang terus. Saya punya satu kata kutip dari agama, baik agama Islam, Muslim itu sama. Sesungguhnya sebaik-baiknya manusia itu adalah bisa bermanfaat untuk orang lain. Mengambil bagian, turut mengambil peran, itu adalah karena Bapak Ibu ingin menghadirkan sebuah pembelajaran yang saya tadi tertarik, yakni lagu guru penggerak tadi. Guru penggerak itu menunduk, ya, bahasanya menghamba kepada siswa. Luar biasa. Jadi mewakili Pak Kadis membuka mereka punya kegiatan. Saya memberikan semangat, dorongan, motivasi karena saya juga lahir dari guru. Apalagi beliau ini seniornya kita semua. Toh iya, ya. Saya sendiri juga angkat tangan kalau berhadapan dengan beliau. Jadi dunia pendidikan saat ini itu dipimpin oleh orang-orang yang tadinya lahir dari dunia pendidikan.
Siapa tahu Bapak Ibu ke depan guru penggerak yang hebat akan seperti itu. Amin, amin. Jadi yang saya bersyukur itu bahwa tidak ada sekat SD, SMP dan SMA. Ini sungguh luar biasa. Mungkin waktu angkatan kemarin, angkatan 9 yang hanya itu Pak Kacap yang hadir, saya hadir, Pak Kades hadir waktu mereka punya acara penutupan. Saat itu lalu saya sampaikan setelah dalam acara kita kunjungi, saya bilang begini, iya ya, tapi karena pas 2 Mei itu saya ada berangkat, tapi saya pantau terus, saya dorong, saya bentuk panitianya, saya dorong untuk harus itu hadir di sana, sehingga pemerintah daerah, terutama Pak Bupati, mereka tahu bahwa inilah guru. Setiap saat kreasi, berkreatif, ingin menghadirkan sistem pembelajaran yang betul-betul untuk ingin mencerdaskan anak bangsa negeri ini ke depan. Kita tidak tidur. Kenapa? Karena kita dinas pendidikan sering disoroti untuk itu. Mana peningkatan kualitasnya? Ketika kita sudah hadirkan kualitas, yang tidak kualitas yang dipakai, begitu. Mohon maaf Pak Kadam, mohon maaf. Kita sudah menghadirkan bahasa ini. Kita sudah berusaha menghadirkan yang berkualitas. Sangat berharap Bapak Ibu tadi Pak Kepala Balai beliau menyinggung bahwa dalam perjalanan ada yang melarikan diri, mundur diri, jangan. Semangat yang Bapak Ibu miliki mulai dari awal sampai detik ini, yuk terus bersama-sama. Karena memang kalau sudah kolaborasi itu berarti Bapak Ibu banyak mendapatkan pengalaman, informasi dari teman-teman sejawat, teman-teman rekan-rekan di dalam kelompok itu, sehingga bahasa mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau tadi itu tidak terjadi untuk di Kabupaten Bulu. Guru hebat bukan sering-sering ikut kegiatan, guru hebat bukan kalau saya tidak sependapat dengan konten itu, karena guru hebat pemerintah ini kan yang menciptakan ini kan, saya pernah berdebat dengan teman-teman yang bisa menghadirkan itu pada ruang-ruang kelas itu adalah guru-guru yang dididik dan diberikan penguatan untuk itu. Salah satunya adalah guru penggerak. Bagaimana mungkin dia bisa menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang berpihak kepada siswa, pembelajaran yang memang siswa itu merasa luar biasa mendapatkan pengetahuan kalau gurunya tidak diaktifkan mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini ya. Dan saya berharap mudah-mudahan kegiatan ini tidak termotivasi karena ingin menjadi salah satu atau bagian dari kepala sekolah. Itu harus ada. Kalau saya dulu, beliau saya punya kepala sekolah, kalau saya dulu punya sistem kerja waktu jadi guru, siapkan pekerjaan saja, bekerja saja untuk menjadi kepala sekolah itu gampang. Yang penting kita punya kualitas, punya kemampuan, satu ketika pasti dipakai. Jadi saya yakin dan percaya, bukan ini cuma saya singgung, tapi saya yakin dan percaya Bapak Ibu bukan termotivasi karena itu, sama sekali tidak. Buktinya yang tadi saya bilang, kita sudah berusaha, Bapak Ibu sudah berusaha melahirkan orang-orang hebat, guru-guru hebat untuk jadi pemimpin seperti yang disinggung oleh Kepala LPMP. Saat ini saya tidak tahu Pak Ubang itu UTU 340 LB untuk stok dinas PK saja ya, di luar Pak Kacap, maaf Pak Kacap kita tidak singgung. Saya sudah sampaikan ini kepada DPRD mewakili Pak Kades waktu itu, kemudian lewat pimpinan OPD, rapat pimpinan OPD saya sampaikan karena dipertanyakan. Saya bilang saat ini Kabupaten Buru itu punya 40 sekian stok menjadi pemimpin yang hebat karena lahir dari situasi kondisi yang diciptakan dan orang-orang ini dididik, dikaryakan oleh orang-orang hebat. Ini mewakili Bapak Kepala Dinas yang saya hormati, Bapak Kepala Seksi dan pejabat yang tidak saya sebutkan satu persatu dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru. Pendidikan lama ke sistem pendidikan yang saat ini kita geluti. Yang penting Bapak dan Ibu, kita hadir dengan satu keikhlasan sebagai seorang guru. Yang penting Bapak dan Ibu, jangan kita berpikir bahwa saya mau jadi kepala sekolah, lalu saya mau ikut guru penggerak.
Ini jangan menjadi suatu pikiran dan sasaran utama dari kegiatan Bapak dan Ibu untuk ikut seleksi dan ikut lokakarya. Itu tidak boleh, Bapak Ibu, dengan tujuan untuk memperbaiki kompetensi Bapak dan Ibu sebagai seorang guru. Karena guru sebagai orang yang punya profesi pasti punya kompetensi. Dokter itu punya profesi sebagai seorang dokter, harus punya kompetensi. Guru mencerdaskan siswa harus punya kompetensi. Nah, saat ini Bapak Ibu hadir untuk itu. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini, karena Bapak Ibu yang akan merubah mindset pendidikan. Seperti apapun, kalau kita guru tidak bisa merubah sikap dan perilaku kita, merasa memiliki tugas dan tanggung jawab, maka semuanya uang negara dikeluarkan sia-sia, kita capek-capek saja, tapi hasilnya tidak kita. Hasil yang lebih, saya punya tujuan untuk mencerdaskan generasi anak bangsa ini. Maka saya harus punya kompetensi. Bapak Ibu tentunya pasti akan berkolaborasi antara teman satu dengan teman yang lain, ya. Dan kemudian ini berimbas keterampilan dan kompetensi Bapak Ibu. Bicara pendidikan ini hanya 2-3 hal: pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Itu yang Bapak Ibu lakukan di tengah-tengah anak. Keberhasilan pendidikan juga ada ditentukan 2 hal: ada mutu dan peningkatan sarana prasarana. Tidak ada hal lain, cuma itu. Nah, kita hadir dengan kompetensi untuk memperbaiki. Jangan sampai kemudian Bapak dan Ibu, saya lihat pola-pola belajar kita saat ini belum berubah, masih dengan sistem yang lama. Kalau tidak dimiliki, maka Bapak Ibu pasti hadir tengah anak-anak tidak meyakinkan mereka. Nah, ini tentunya kalau kita mengevaluasi pendidikan kita, terbatas juga kita saat ini punya pengawas. Pengawas yang begini terbatas tidak mampu untuk mengevaluasi kinerja guru di setiap sekolah. Nah, ini berarti peran kepala sekolah untuk melakukan hal itu. Bukan, itu adalah melakukan refleksi terhadap pembelajaran kita sebelumnya. Kita perbaiki model pembelajaran kita. Jadi Bapak Ibu harus mampu menyesuaikan diri dengan kondisi yang dilakukan, yang dibimbing oleh para narasumber. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya berharap agar cara belajar kita di sekolah itu harus lebih berubah. Kita jangan malas untuk mencari informasi, belajar untuk merubah diri. Yang sekarang kalau kita mau pantau proses pembelajaran Bapak Ibu sekolah, ya datang dengan metode ceramah, tanya jawab. Berikanlah ruang pembelajaran yang luas buat anak-anak. Di mana saja, bukan terfokus di kelas. Belajar di mana saya, di tempat di mana saja, anak-anak bisa mendapatkan ilmu, bahwa mereka lahir ke alam terbuka. Mereka bisa menikmati suasana itu. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, hamdan lillahi bersyukur atas nikmat. Allah begitu banyak nikmat sehingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul bersama bersama kami mengikuti. Ini menjadi yang kreatif kami berbagi. Dibacakan tadi dari kita semua. Sekarang kita beralih ke tempat selanjutnya. Oke, khawatiran. Mari Bapak Ibu, tadi Bapak-Bapak sekarang perwakilan dari Ibu silakan. Jawab kompleks selama PDP 3 ke depan tidak bisa kerjasama dengan pihak sekolah, kemudian tidak ada perubahan dalam proses pembelajaran ilmu yang kepala sekolah.
berbeda dengan beberapa ini. Lagi kejadian dulu. Jadi kalau saya sampaikan di dalam teori, di dalam mengetahui sebenarnya apa yang dia alami dan apa yang dia mau. Jadi ini dua data nanti di modul yang bisa sudah dibawa berbeda, saya yang percaya pas yang ada diselesaikan masalah yang berbeda. Implementasi yang tidak terlaksana dengan baik. Yang kedua, tidak bisa